Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat Pak Jumari, Ya, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Ustaz Jumari, hari ini kita lanjutkan bincang-bincang kita lagi ya, terkait dengan mengenal Muhammadiyah lebih dekat. ya. Bagaimana kabarnya Ustaz Jumari? Alhamdulillah kita menjalani puasa dengan gembira. Alhamdulillah. Puasa tetap jalan di tengah-tengah pandemi, Ustaz ya. Ya, tidak boleh sedih dengan musibah. Oh, ya. Pada beberapa waktu yang lalu setelah kita bahas bagaimana Muhammadiyah, di kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan melanjutkan lagi untuk mengenal Muhammadiyah lebih jauh, lebih dalam gitu. Ya. Orang-orang melihat Muhammadiyah hari ini seakan-akan besar, Ustaz, gitu. Ya. Dengan beribu banyak amal usahanya, bahkan pernah di berita online itu dikabarkan Muhammadiyah menjadi ormas terkaya di dunia gitu. Ya. Tapi barangkali ada beberapa orang yang belum tahu Muhammadiyah dari awalnya. Barangkali Ustaz Jumari selaku Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Magelang sudah paham akan sejarah Muhammadiyah dari awalnya. Kira-kira bagaimana, Ustaz? Ya, Muhammadiyah itu kan bisa seperti ini melalui proses panjang ya. Proses panjang yang lebih dari 1 abad. Ini saya kira patut kita syukuri karena tidak semua gerakan yang hadir pada awal abad ke-20 itu masih bisa eksis. Nah, salah satunya yang masih eksis itu Muhammadiyah ya. Nah, ini karena ya kita perlu memahami mengapa bisa eksis itu. Nah, tentu di samping karena bisa beradaptasi dengan sejarah, Muhammadiyah juga punya latar belakang yang mapan gitu ya. Nah, kalau kita baca sejarah Muhammadiyah, itu ada beberapa faktor yang mendorong didirikannya Muhammadiyah. Ada faktor lingkungan masyarakat, di mana pada awal abad ke-20 umumnya masyarakat Islam itu menjalankan ajaran Islam tidak sebagaimana mestinya. Jadi berislam itu hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyangnya. Kemudian yang kedua, itu karena ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang Islam tidak memahami sumber ajaran Islam secara sesungguhnya, secara seharusnya ya. Bahkan pada zaman itu orang membaca Al-Quran dengan terjemahannya itu diharamkan ya. Jadi ada masyarakat Islam yang mengharamkan. Nah, kalau membaca Al-Quran dengan terjemahannya saja dilarang, bagaimana orang akan memahami isi ajaran Islam? Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kemudian satu lagi yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah karena terinspirasi oleh Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Yang saya kira orang Muhammadiyah semuanya sudah hafal ayat ini, kecuali yang belum ya. Nah, Ali Imran 104 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang mengajak kepada keislaman, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Konon Kiai Dahlan sendiri gelisah memaknai apa yang dimaksud dengan ummatun itu. Nah, setelah membaca tafsir Al-Manar,
Kiai Dahlan kemudian mendapatkan pencerahan. Nah, pencerahannya apa? Ummatun itu yang dimaksud adalah organisasi gitu. Nah, maka ini kemudian dipahami oleh Kiai Dahlan untuk mendirikan organisasi. Organisasi ya. Nah, lalu kalau dibaca ayatnya itu juga demikian. Yang dijamin sukses oleh Allah dengan mereka itulah orang yang sukses itu adalah orang yang melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan organisasi. Ya, gitu. Apakah kemudian kalau tidak dengan organisasi itu tidak boleh? Nah, tentu boleh, tetapi tidak dijamin kesuksesannya. Jadi Muhammadiyah bisa besar seperti sekarang ini, bertahan lebih dari 1 abad itu antara lain ya karena melaksanakan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 menurut pemikiran yang masuk akal. Nah, saya kira itu Mas Samsul ya. Berarti kalau kita melihat, apalagi Muhammadiyah pernah memproduksi film mengabadikan sejarah Muhammadiyah lewat sang pencerah itu. Kalau kita lihat bahwa awal-awalnya Muhammadiyah itu kan ditentang masyarakat besar karena mungkin membawa sesuatu yang beda. Lah, kalau itu ditarik pada hari ini, kira-kira spirit apa yang bisa kita bawa yang dahulu dan kita bisa terapkan di masa sekarang, Pak Jumari? Ya, kalau pada zaman itu Kiai Dahlan itu teguh pada pendirian ya. Tidak takut risiko ditentang. Karena memang boleh jadi Pak Kiai Dahlan juga terinspirasi oleh sabda Rasulullah itu. Islam itu kan awalnya asing, kemudian akan kembali asing seperti semula. Nah, sesuatu yang asing itu kan pasti ditentang oleh masyarakat yang sudah punya kebiasaan lama. Tapi bukan sekedar asing yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang berbahagia itu bukan sekedar beda dengan biasanya, tetapi orang yang menghidupkan sunnah Nabi ketika yang lain itu mematikan. Nah, itulah yang dilakukan Muhammadiyah. Karena punya keyakinan menghidupkan sunnah Nabi itu pasti bahagia, nah, maka rintangan apapun itu dihadapi oleh Kiai Dahlan. Dan perlu diingat loh, Kiai Dahlan itu dalam rangka mendakwahkan Islam yang sesuai keyakinannya itu, seperti sekarang hadir jadi Muhammadiyah yang besar ini, itu Kiai Dahlan rela atau memang sengaja ya keluar dari kemapanan hidup. Jadi Pak Kiai Dahlan itu kan putra seorang pejabat keraton. Bapaknya itu nek cara saiki setingkat menteri loh itu. Anakan menteri gitu. Itu cara teko tengok-tengok rasa mbut gawe di bojo papat itu iso urip gitu ya. Tetapi beliau meninggalkan kemapanan dan kemewahan hidup itu. Untuk apa? Untuk hidup sederhana, kemudian berjuang bersama dengan masyarakat. Jadi kalau bermuhammadiyah itu meniru Kiai Dahlan, itu ya rela meninggalkan kemewahan hidup untuk hidup sederhana. Kalau hidup sederhana maka bisa berjuang, tapi kalau tidak sanggup hidup sederhana ya sulit untuk berjuang. Kalaupun berada di Muhammadiyah ya bisa jadi menumpang dia. Itu bisa jadi, dan ini berbahaya kalau sampai dan menderita dia. Maka semua tokoh Muhammadiyah itu pasti memberi contoh hidup sederhana. Apa keutamaan hidup sederhana? Keutamaannya dua. Kalau dia punya kelebihan, dia akan dermawan. Kalau dia sedang mendapati sesuatu yang tidak menggembirakan, dia tidak akan mengeluh dan tidak akan berlaku dolim. Itu keutamaan hidup sederhana. Maka para pimpinan itu ya dituntut untuk menjadi teladan dalam hidup sederhana. Apalagi pimpinan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu gerakan perjuangan. Kalau tidak sanggup hidup sederhana ya nanti menderita di dalam itu. Gitu Mas Samsul ya. Sangat menarik yang disampaikan Ustaz Jumari bahwa salah satu watak orang Muhammadiyah itu pola hidupnya sederhana. Ya. Tetapi sederhananya Muhammadiyah itu tidak mengurangi kedermawanan. Ya, sehingga melahirkan amal usaha yang banyak. Kenapa orang-orang Muhammadiyah itu lebih ringan
lebih mudah mengeluarkan hartanya untuk persyarikatan, untuk di jalan Allah. Itu memang watak Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau ada faktor yang lain, Ustaz? Ya, watak Muhammadiyah yang dicontohkan oleh Kiai Dahlan ya seperti itu. Karena Kiai Dahlan mengajak mencontoh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad kan orang yang sangat dermawan itu. Kurang dermawan apa Nabi Muhammad? Kurang sederhana apa itu? Kalau saya sebagai pimpinan Muhammadiyah itu dibandingkan dengan Nabi Muhammad itu kan saya sangat mewah hidupnya. Dibandingkan Nabi Muhammad loh. Itu kita termasuk mewah gitu. Maka sesungguhnya kita itu harapannya meneladani Nabi, mengikuti Nabi Muhammad, enggak, dibandingkan tuh masih sangat jauh sekali. Itu kalau merasa hebat itu keterlaluan ya. Kita itu belum apa-apa ya. Nah, sebagai orang Muhammadiyah ya berusaha semaksimal mungkin meneladani ya kesederhanaan dan kedermawanan. Mengapa orang Muhammadiyah itu cenderung ringan untuk berderma? Ya karena punya keyakinan bahwa hidup itu adalah untuk berjuang. Dan berjuang itu dengan hartanya dan dirinya. Dengan hartanya dan dirinya. Maka semua orang Muhammadiyah pasti ringan untuk mendharma baktikan apa yang dimilikinya, baik hartanya maupun dirinya untuk kepentingan perjuangan. Bahkan kalau kita mengikuti ngendikane Imam Syafi'i, itu kan sampai beliau mengatakan hidup adalah berjuang. Yang tidak mau berjuang ditakbirkan 4 kali saja gitu. Nah, jadi orang tidak mau berjuang itu dianggap mati gitu. Nah, maka apalagi di Muhammadiyah ya. Jadi mengapa kok bisa seperti itu? Jadi tadi Mas Samsul mengatakan orang Muhammadiyah itu cenderung ringan untuk berderma. Ya karena Kiai Dahlan sendiri mencontohkan. Masa pendirinya saja mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan Muhammadiyah, kok kita penerusnya itu medit, itu kan namanya tidak cocok ya. Kalau kita sebagai penerus perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba kalau kita baca kisah Kiai Dahlan itu kan ya kita itu merasa belum apa-apanya lah ya. Ketika Muhammadiyah kehabisan dana untuk membiayai sekolah ya, membayar guru-gurunya, itu kan Kiai Dahlan memukul kentongan bertalu-talu itu. Lalu orang-orang datang, ada apa ini, ada apa? Kiai Dahlan mengatakan, saya akan melelangkan barang-barang saya ini. Untuk apa? Untuk membayar hutang kepada guru-guru Muhammadiyah itu. Dan kemudian terbeli semuanya. Tapi orang-orang yang membeli ya tidak mungkin tega lah. Mosok membeli jasnya Kiai Dahlan kemudian dipakai kemana-mana. Sementara Kiai Dahlan berkorban ya. Nah, lalu terkumpul dana itu lebih dan orang tidak membawa pulang barang itu. Bahkan Nyai Dahlan ya, Nyai Dahlan itu sakit di rumah sakit PKU Muhammadiyah oleh manajemen, tidak boleh bayar. Tapi beliau tidak mau. Nyai Dahlan itu tidak mau. Beliau memilih menjual lemari untuk bayar biaya berobat di rumah sakit. Istri pendiri Muhammadiyah. Mengapa? Karena Nyai Dahlan sangat menghayati hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Kita belum bisa. Jujur saja ya, orang zaman kita itu belum bisa seperti Nyai Dahlan, istri Kiai Dahlan itu ya, dalam rangka semangat menghidupi Muhammadiyah itu. Ya. Berarti yang senantiasa didengungkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah khususnya dengan gerakan surat Al-Ma'un itu berarti memang diterjemahkan di alam yang konkret ya, bukan tataran teoritis saja, tetapi langsung amaliyah di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa yang akan dilakukan lagi untuk membangun Muhammadiyah ke depannya, Ustaz Jumari? Kalau kita lihat kan Muhammadiyah itu kan punya 3 ciri gerakan. Gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan tasdid. Itu. Kira-kira di 3
ciri khusus ini, apa yang memang masih perlu digerakkan lagi di dalam Muhammadiyah? Ya, kalau Muhammadiyah itu ikut sejarah saja. Nanti sejarah membutuhkan apa dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah akan menjawab gitu. Karena insya Allah Muhammadiyah itu selalu berpikir melampaui zamannya ya, melampaui zamannya. Nah sekarang ini Muhammadiyah melangkah agak serius di bidang ekonomi ya. Bukan berarti yang masa lalu itu ditinggal. Yang dulu-dulu tetap dimajukan ya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi ke depan itu persoalan yang akan kita hadapi makin tidak sederhana. Nah sehingga Muhammadiyah ya terus mengembangkan wawasan, mengembangkan keilmuan untuk menjawab persoalan zaman. Dan Muhammadiyah pasti mampu beradaptasi dengan sejarah. Karena akan selalu hadir generasi-generasi yang sesuai dengan zamannya itu. Jadi kalau menjadi pimpinan Muhammadiyah itu tidak usah selalu membandingkan dengan dulu seperti apa. Ya masing-masing zaman itu punya persoalannya sendiri ya. Nah sehingga pasti ada perbedaan-perbedaan. Itu bukan karena yang dulu kalah unggul dan sekarang, bukan. Karena persoalan yang dihadapi berbeda, sehingga tidak perlu membanding-bandingkan. Yang jelas ke depan Muhammadiyah akan selalu beradaptasi dengan sejarah, menjawab persoalan-persoalan yang muncul pada setiap zamannya. Itu Mas Samsul. Terima kasih Ustadz Jumari. Barangkali nanti kita akan bedah lagi lebih jauh terkait dengan Muhammadiyah di waktu yang lain, kesempatan yang lain. Tetapi pada momen yang baik ini bisa kita simpulkan bahwa Muhammadiyah bisa besar seperti saat ini karena bentuk kesederhanaan dari para pemimpinnya yang melahirkan suri tauladan kepada warganya, yang sehingga banyak warga Muhammadiyah yang terkenal dengan kedermawanannya sehingga membangun aum Muhammadiyah yang besar seperti saat ini. Terima kasih Ustadz Jumari telah meluangkan waktunya bincang-bincang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Ustadz Jumari mudah-mudahan diberi kesehatan, amin, dan diberi amanah dalam memimpin pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Mohon maaf Ustadz Jumari sudah mengambil waktu Ustadz Jumari di tengah-tengah kesibukan Ustadz Jumari, dan cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap bersemangat beribadah di bulan Ramadan di tengah-tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.